Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, solihah, anak Indonesia yang hebat, yang cerdas, luar biasa, kurotayun, penyejuk mata. Subhanallah. Alhamdulillah, kali ini atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bersama Ustazah Ani dan si cantik Solihah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah sehat banget ya. Alhamdulillah Ustazah. Kita mau belajar lagi ya Ustazah ya. Latihan PKK ya Ustazah ya. Alhamdulillah bisa kita ulangan. Hore, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Solihah cantik Ustazah Ani sehat walafiat untuk anak-anak Indonesia. Subhanallah. Sayangku, ya betul, hari ini kita lanjutkan lagi latihan PKK, UKK atau PAT ya, kelas 3 dengan tema 5 cuaca. Kita fokuskan kali ini dengan bentuk soal isian urean dan pembahasannya. Sekarang room 2 sayangku, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ya. Bismillah ya. Oke, sekarang nomor 11 sayangku ya. Sekolah Siti akan mengadakan festival makanan dari berbagai daerah. Kebetulan teman-teman sekelas Siti berasal dari daerah yang berbeda-beda. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Siti dalam menyambut secara acara festival makanan tersebut? Oke, bagaimana caranya? Apa sebaiknya sikap yang dilakukan Siti kalau ada acara seperti ini? Ya harus membawa makanan, Ustazah. Oke, coba ya. Jadi sebaiknya sikap Siti itu membawa makanan khas dari daerahnya sendiri. Oke, paham Solihah? Sudah. Oke, gitu ya nak ya. Sekarang nomor 12. Nomor 12 ya. Oke. Buatlah kalimat efektif dengan kosakata di bawah ini. Yaitu mendung, perakiraan, kilat petir, dan gersang. Oke, coba silakan dikerjakan. Oke, Solihah sudah mengerjakan? Oke, sekarang coba Ustazah ya. Ustazah coba membuat kalimat mendung. Ya. Oke, Arka pergi bersepeda ketika cuaca mendung. Ini ya, ada kata mendungnya. Arka pergi sekolah, ya. Kemudian perakiraan. Oke, sudah membuatnya seperti ini. Bapak melihat perakiraan cuaca melalui gadget. Kemudian yang C, kilat petir. Sebaiknya kita tetap di dalam rumah ketika hujan disertai kilat petir. Ya, oke. Kemudian D, gersang. Oke. Sawah Pak Ali menjadi gersang karena musim kemarau berkepanjangan. Ini contoh Ustazah kalimat efektif yang Ustazah buat. Nah, Solihah, kalimat efektif ya, kalimat efektif itu kalimat apa sih? Kalimat efektif itu adalah proses penyampaian dan penerimaan yang sempurna. Maksudnya gimana? Yaitu orang yang menyampaikan, baik itu kalimat itu dengan lisan atau tulisan, itu mudah ya diterima, difahami, dimengerti oleh yang membaca atau yang mendengarkan bila langsung lewat pembicaraan. Oke, itu ya. Nah, kalimat ini harus sesuai dengan akidah-akidah yang benar ya, bahasa EYD ejakan,
bahasa yang disempurnakan sayangku. Ya, harus benar sesuai kaidah bahasa yang benar. Lah, sayangku, nah, kalimat efektif itu juga merupakan kalimat yang terdiri atas kata-kata dengan unsur subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK. Ya, ini ya tolong digarisbawahi sayangku ya. SPOK. Yaitu maksudnya subjek itu yang mana sayangku? Ingat, coba perhatikan. Ustazah, Arka pergi bersepeda. Arka ini adalah subjeknya. Arka pergi bersepeda. Ya, pergi itu adalah predikatnya, pergi bersepeda. Predikatnya, ya. Kemudian pergi adalah predikatnya, bersepeda, pakai sepeda itulah objeknya. Kemudian ketika hujan mendung itu adalah keterangan. Itu yang dinamakan adalah SPOK. Bapak itu adalah subjek, melihat itu adalah predikat, ya, melihat. Perakiraan cuaca itu adalah objeknya, dan melalui gadget itu adalah keterangannya. Oke, yang C sekarang. Sebaiknya kita tetap di dalam rumah. Sebaiknya ini adalah himbauan misalnya ya, kata-kata himbauan ya. Kita, objeknya adalah kita. Kita ya tetap adalah predikatnya, tetap di rumah. Ya, tetap di rumah. Di rumah adalah objeknya. Sedangkan ketika hujan seperti itu adalah keterangan. Keterangannya ada ketika hujan, itu keterangan 1. Kemudian keterangan 2-nya yaitu disertai dengan petir. Keterangan ada 2. Oke, jadi kalimat ini adalah SPOK bentuknya. Oke, sayangku. Lah, kemudian yang D. Sawah Pak Ali ya menjadi gersang karena musim kemarau berkepanjangan. Subjeknya yang mana? Yaitu adalah sawah Pak Ali ya. Sebagai subjek adalah sawah Pak Ali ya. Menjadi itu adalah predikat ya, sayangku. Objeknya adalah gersang ya, gersang. Karena apa? Keterangannya adalah karena musim kemarau berkepanjangan. Ini adalah contoh kalimat efektif. Harus ada SPOK-nya. Paling minim itu harus ada subjek dan predikatnya. Ya. Ya, harus paling minim adalah subjek dan predikatnya. Sayangku. Ya, paling minim ya. Ya. Jadi paling minim ada subjek, ada predikatnya. Gitu. Saya lapar. Nah, saya lapar. Ini sudah sebuah kalimat menunjukkan saya lapar. Subjeknya saya, lapar ada predikatnya, itu sudah kalimat efektif. Orang udah tahu kalau dia lapar. Paham sayangku? Nah, kemudian ini nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh dibolak-balik. Umpamanya predikatnya dulu, baru subjek, itu nggak boleh. Umpamanya pergi Arka bersepeda, itu kan nggak bener, salah sayangku. Tidak sesuai dengan, orang nggak nyambung, apa maksudnya ya kan? Dibalik nggak boleh, harus jelas subjek dulu, predikat dulu, objek dulu, dan keterangan. Oke, nak, kita itu ya sayangku. Jadi ini adalah kalimat efektif, dan kalimat efektif itu nak ya, itu harus tepat strukturnya, struktur bahasanya harus tepat, dan juga sistematis ya nak ya, sistematis ya, atau urut runtut. Dari saya sampaikan untuk SPOK-nya harus jelas. Kemudian sayangku tidak bertele-tele ya, tidak bertele-tele itu tidak bulat gitu ya, bahasa tidak bulat ya, biar dipahami yang menerima. Oke, kemudian juga tidak ambigu. Ambigu itu tidak salah tafsir nah, antara yang membuat kalimat dengan yang membaca atau mendengarkan, itu beda persepsi. Jadi harus tidak boleh bermakna dua, harus jelas maknanya, tidak membingungkan yang membaca atau yang mendengarkan. Ini adalah namanya kalimat efektif. Oke sayangku, paham sayangku? Oke, kita lanjutkan sayangku. Oke, sekarang nomor 3.
11. Oke, sebab saya baca ya. Alif hanya menyukai pizza keju dan Dea hanya mau makan pizza rasa barbecue. Oleh karena itu, ibu membuat sebuah pizza rasa keju kesukaan Alif dan sebuah pizza rasa barbecue kesukaan Dea. Pizza rasa keju dipotong menjadi 5 potong yang sama besar dan Adit memakan 3 bagian dari 5 potongan. Sedangkan pizza rasa barbecue dipotong menjadi 5 potongan yang sama. Kemudian Dea hanya makan 1/5 bagian dari pizza rasa barbecue. Jika ditulis menjadi pecahan, berapa bagian pizza yang dimakan oleh Alif dan Dea? Ya, coba gambarkan potongan pizza rasa keju dan potongan pizza rasa barbecue serta bandingkan siapa yang memakan pizza paling banyak. Oke, ini pizzanya ya. Ada pizza keju dan pizza barbecue. Bunda sudah mempersiapkannya. Oke, sayangku perhatikan. Oke. Nah, Alif yang suka pisang keju ya. Oke, kita sekarang fokusnya ke pisang keju dulu. Oke. Alif makan pisang keju. Oke. Oleh Bunda dipotong-potong menjadi berapa, Nak? Menjadi 5 sudah. Menjadi 5 dipotong-potong oleh Bunda menjadi 5 bagian. Nah, kemudian Alif makan berapa, sayangku? 3 sudah. Oke, jadi 5 ya, potongannya 5 dimakan oleh Alif 3. 5 dimakan oleh Alif 3. Berarti Ustazah gambarkan seperti ini, sayang. Ini ya gambarnya. Potongannya 5. Oke, 1 2 3 4 5. Potongannya 5 dimakan Alif 3. Dimakan 3. Oke, paham? Sudah. Oke, sekarang pindah ke pizza punyanya Dea. Oke, pizza barbecue. Oke, pizza barbecue. Dipotong berapa, sayangku? 5 sudah. Oke, Bunda juga sama memotong pizzanya barbecue itu ada 5 potongan dan dimakan berapa oleh Dea? 1/5 sudah. 1/5 berarti 1/5 berarti hanya 1 yang dimakan oleh Dea. Oke, Ustazah gambarkan seperti ini. Seperti ini ya. Potongannya 5, Dea cuma makan 1. Oke. Yang keju tadi adalah 5 ya, 5. Kemudian yang dimakan 3. Kemudian pizza barbecue-nya 5 ya. Kemudian yang dimakan berapa yang dimakan, sayangku? Yang dimakan 1. Saya balikan ini aja. Ini yang 3-nya sini, ini yang 1-nya sini. Oke. Biar sama. Ya. Ini ya, Nak ya. Oke, ini ya, sayangku. Nah, jadi ini. Lah, sekarang yang dimakan banyak siapa, sayangku? Ya. Pisang keju itu berapa per berapa? Ayo. Sudah tahu tadi sudah terangkan kan? Oke, yang dimakan atasnya, yang potongannya ada yang bawahnya. Oke. Ini adalah pisang kejunya punya siapa? Alif. 3/5. 3/5. Yang ini 3 ya, 5 dimakan 3. Nah, 3/5. Oke. Kemudian yang barbecue-nya adalah 1 ya, 5 dimakan 1 yaitu 1/5. Yang dimakan itu banyak siapa, Nak? Banyak siapa yang dimakan? Yang dimakan banyak siapa? Ayo, yang makan banyak siapa? Punyanya keju saja. Oke, coba. Oke, subhanallah, yang dimakan adalah punyanya keju yang banyak. Alif makannya banyak, 3. Dia cuma 1. Oke, paham, sayangku? Ngerti, Nak? Oke, paham ya? Jadi makannya 3 loh, 3. Dia cuma 1, banyak yang dimakan dia. Oke, paham, sayangku? Paham ya? Ngerti ya? Oke. Jadi
Alif memakan pizza lebih banyak. Oke, subhanallah. Oke, ingat ya. Ingat Ustazah, kalau yang banyak barangnya yang dimakan, bendanya yang dimakan, kejunya kan banyak, maka yang dimakan banyak. Karena banyak yang sini. Ini yang banyak, maka ini tadi kan ini lebih banyak, maka dimakan sini. Apa itu tandanya ini, yang sini. Yang makan, yang makan ini yang banyak. Ini banyak dimakan. Oke. Oke, paham? Oke. Alhamdulillah. Sekarang nomor 14. Oke. Hari ini Dayu ulang tahun. Ia memotong kue ulang tahun menjadi 6 potong yang sama besar, ya. Kue pertama itu diberikan kepada ayah 2 bagian dari 6 potong. 2 ya. 6, tadi 6. 2 diberikan kepada ayah. Paham ya? Kemudian diberikan lagi kepada ibu 1. 6 tadi yang 1 diberikan pada ibu. Ini ayah. Kemudian 1 diberikan pada ibu. 1 diberikan pada ibu. Oke. Kemudian diberikan kepada adik 2 bagian dari 6 potong. Berikan adik 2. Ini 2 diberikan adik 2. Masih berapa sayangku? Satu bagian Ustazah. Oke, masih 1 bagian. Coba sekarang ini tadi adalah gerakan Ustazah. Sekarang coba perhatikan. Jadi 1, kalau ingat 1 ya, itu dibagi berapa tadi ya? Bagi 6 sayangku, bagi 6. Maka kalau bilangan itu 1 adalah 6/6. Jadi oke, 1 roti itulah 6/6 sama dengan 1. Paham ya? Oke, kemudian 6/6 ini ya, 6/6 diberikan kepada ayah, ya, berarti dikurangi sayangku, ya, diberikan kepada ayah berapa? 2 dikurangi berarti ya. Dikurangi berapa nak? Oke, dikurangi 2. Dikurangi 2, gitu kan? Berarti 6 dikurangi 2 masih 4. Paham? Masih 4. 6 dikurangi 2 masih 4. Oke. Kemudian dikurangi lagi. Diberikan siapa sayangku? Pada ibunda sudah. Oke, berapa? 1 bagian sudah. Oke, pada bunda 1 bagian. Dikurangi 1 bagian. 1/6. Dikurangi bagi setan ya. Kurangi 1 lagi ya. Oke, kurangi 1 lagi. Oke, jadi 3. Oke ya. Jadi 3. Kemudian kurangi lagi sayangku. Dikurangi lagi. Kurangi berapa sayangku? Diberikan kepada adik. Kurangi berapa? Diberikan adik. Sudah 2 potong. Oke, diberikan kepada adik adalah 2 potong. 2 potong berarti 2/6 potong, diberikan pada adik 2 potong lagi. Sama dengan tinggal berapa sayangku? Tinggal 1/6. Loh, tinggal 1/6. Paham nak? Paham sayangku? Mudah bukan? Jadi bagaimana? 6 dikurangi 2, kemudian dikurangi 1, dikurangi 2 sama dengan 1/6. Jadi sisa kue ulang tahun Dayu itu ada 1/6. Oke, mudah bukan sayangku? Oke, tetap semangat. Oke, insya Allah dimudahkan sama Allah. Oke, sekarang yang nomor 15. 15 sayangku ya. Perhatikan karya di samping ini. Sebutkan alat dan bahan dalam membuat tempat pensil dari kain flanel dengan teknik Feston. Oke, apa coba bahannya? Apa coba alatnya? Ayo, siapa tahu? Ayo. Kalau alatnya kan gunting sama jarum sudah ya. Bahannya cuma kain sudah. Iya, ayo. Oke, luar biasa. Alatnya dulu. Alatnya itu pakai gunting, ya, gunting untuk menggunting, untuk memotong sayang. Alatnya. Kemudian jarum untuk menyambung, untuk menusuk. Kemudian pensil, lupa kan? Pensil untuk apa? Pensil untuk menggambar, membuat polanya, oke, dan lain-lain. Ada penggaris juga, kalau membutuhkan penggaris sayang ya. Ini ada alat-alatnya. Alat-alat itu alat yang digunakan untuk
membuat sesuatu, alat itu sayangku, alatnya. Jadi kalau alat itu nggak habis sayangku. Nah, kemudian bahannya apa? Bahannya yaitu kain fanelnya, kain fanel, benangnya, kemudian manik-manik menghiasnya, ya, manik-manik, dan itu kan ada apa? Kayak kancing sayangku ya. Kayak kancing baju ya, itu kancing ya, dan lain sebagainya. Lah, kalau bahan itu adalah bahan yang digunakan habis pakai sayangku, dipakai jadi habis, itu namanya bahan. Oke sayangku, salah itu ya. Oke, hebat, saling lihat. Udah bukan? Sudah selesai sudah. Alhamdulillah sudah selesai nak. Alhamdulillah ini sudah tema 5 cuaca sudah selesai. Ya, semua sudah berusaha Ustazah berikan kepada solih-solihah semuanya. Oke sayangku. Oke. Semoga pembahasan soal-soal ini bisa mempermudah solih-solihah untuk belajar, ya, agar tetap semangat, ya, ingat tetap semangat, tetap tersenyum, ingat nak, sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, jangan sampai lupa, sayangku. Kemudian mohon dan minta doa restu sama ayah bunda agar apa? Allah memudahkan kita semuanya. Ridallahu fi ridal walidain wa su'tullahi fi su'til walidain. Ridha Allah ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Oke sayangku, tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, mohon maaf jika sudah ada salah dan khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.